Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa mengadakan kegiatan MPLS dengan daring. MPLS yaitu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah dengan keadaan selamat dan tidak ada halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita selalu kunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak buah yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin anak-anak ataupun kalian semua sudah menerima berbagai materi. Nah, dengan ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang pengenalan BK ataupun pengenalan bimbingan dan konseling serta pelaksanaan kegiatannya. Yang mungkin anak-anak asing dengan apa itu BK ataupun bimbingan dan konseling, sebab di sekolah dasar hal tersebut belum ada. Tapi setelah di SMP bahwa BK itu sangat diperlukan dan difungsikan untuk melengkapi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oke, sebelum panjang lebar saya menyampaikan materi, Bapak ingin perkenalan terlebih dahulu. Sebab ada pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya perkenalkan terlebih dahulu. Bapak adalah nama Raharjo. Asal saya dari kota Kurit, yaitu kota pelajar daerah istimewa Yogyakarta. Saya memegang mata pelajaran ataupun bidang bimbingan dan konseling. Itu mungkin sekilas itu yang untuk perkenalan. Semoga perkenalan walaupun cuma lewat daring kita bisa mempererat dalam proses belajar mengajar nanti. Sebab nanti kalian bisa konsultasi dengan Pak Raharjo apabila menemui berbagai kesulitan dalam belajar di sekolah. Oke anak-anakku sekalian, waktu semakin siang maka materi segera kami sampaikan. Apakah itu BK ataupun apakah itu bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling adalah bimbingan ataupun bantuan yang diberikan oleh guru ataupun pembimbing kepada siswa atau konseli untuk mengatasi berbagai masalah, dengan yang diharapkan bahwa dengan potensi dan kemampuannya anak atau siswa mampu mengatasi masalah tersebut. Itulah yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling. Adapun layanan-layanan yang diberikan dalam bimbingan dan konseling adalah ini ada 10 layanan. Yang pertama adalah layanan orientasi. Apakah yang dimaksud dengan layanan orientasi? Layanan yang diberikan kepada siswa untuk mengenal suatu hal-hal yang baru. Contoh, masa MPLS ini ataupun masa pengenalan lingkungan sekolah ini adalah termasuk bagian dari layanan orientasi. Terus yang kedua adalah layanan informasi, yaitu layanan yang diberikan kepada siswa untuk mengetahui dan mengenal berbagai informasi yang dibutuhkan siswa. Terus yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran. Apakah yang dimaksud dengan layanan penempatan dan penyaluran? Yaitu layanan yang diberikan oleh guru ataupun pembimbing kepada siswa dalam rangka memperoleh layanan yang terbaik. Contoh, siswa yang kurang pendengarannya ataupun terganggu pendengarannya, termasuk terganggu penglihatannya,
itu biasanya ditempatkan di kelas bagian depan. Itu adalah penempatan. Begitu juga layanan penyaluran. Layanan penyaluran itu apabila siswa nanti telah lulus dari SMP 1 Jatisari bisa mendapatkan layanan penyaluran, yaitu disalurkan ke sekolah-sekolah yang diharapkan ataupun yang menjadi favorit anak-anakku sekalian, baik daftar secara kolektif atau mungkin mengenal sekolah-sekolah favorit dan sebagainya. Itu akan mendapat layanan penempatan dan penyaluran. Begitu juga selanjutnya yaitu layanan penguasaan konten, yaitu layanan yang diberikan guru ataupun pembimbing agar siswa mampu menguasai suatu konten tertentu gitu. Terus yang selanjutnya adalah layanan konseling perorangan ataupun layanan bantuan yang tujuannya adalah untuk pengentasan ataupun mengatasi masalah yang dilaksanakan secara individual. Terus yang selanjutnya adalah layanan konseling kelompok, yaitu layanan yang diberikan untuk mengatasi masalah atau pengentasan masalah melalui dinamika kelompok. Terus yang selanjutnya yaitu layanan bimbingan kelompok, yaitu bantuan yang diberikan oleh guru ataupun bimbing kepada siswa-siswanya untuk mengembangkan diri baik secara pribadi, sosial, belajar, dan karir melalui dinamika kelompok. Itulah yang dimaksud dengan bimbingan kelompok. Begitu juga yang selanjutnya adalah layanan konsultasi. Nah, nanti kalian semua bisa memanfaatkan jasa bimbingan konseling untuk berkonsultasi ataupun bermusyawarah ataupun mengadukan berbagai suatu masalah untuk dikonsultasikan agar mendapat suatu penjelasan. Itu silakan. Nanti bimbingan dan konseling melayani, yaitu yang disebut dengan layanan konsultasi. Yang selanjutnya adalah layanan mediasi ataupun di sini konselor ataupun guru adalah bertindak sebagai mediator antara anak ataupun seseorang yang menjadi masalah dengan orang lain, yang mana harus melalui mediator agar terpecahnya suatu masalah. Itu adalah layanan mediasi. Yang terakhir adalah layanan advokasi, yaitu layanan yang diberikan kepada siswa dari seorang guru ataupun konselor agar siswa mendapatkan pembelaan hak-hak yang mungkin siswa tersebut kehilangan hak-haknya ataupun diabaikan hak-haknya. Maka di sini siswa bisa mendatangi BK ataupun bimbingan konseling untuk mendapatkan layanan advokasi. Demikian tadi adalah berbagai layanan yang diselenggarakan oleh guru bimbingan dan konseling. Adapun dalam layanan ini membutuhkan suatu pendukung ataupun dinamakan kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung itu diantaranya ada aplikasi instrumentasi, ada himpunan data, ada konferensi kasus, ada kunjungan rumah, ada tampilan kepustakaan, dan ada alih tangan kasus. Cuma di sini yang ingin saya terangkan ataupun saya singgung adalah tentang konferensi kasus dan alih tangan kasus serta kunjungan rumah. Yang dimaksud dengan konferensi kasus di sini nanti tentunya dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pasti ada suatu masalah yang tidak bisa terpecahkan ataupun sulit ataupun menemui jalan buntu. Nah, ini nanti akan dipecahkan melalui pihak-pihak terkait, mengundang orang tua siswa dan melibatkan guru-guru yang terkait. Contoh kalau masalah kenakalan remaja ya nanti yang terlibat pembina OSIS, guru BK, wali kelas dan sebagainya. Itu adalah kegiatan pendukung yang berkaitan dengan konferensi kasus. Terus yang selanjutnya adalah tentang kunjungan rumah. Nah, kunjungan rumah ini adalah
banyak fungsinya untuk melengkapi data, atau mungkin anak ada suatu masalah lama tidak berangkat sehingga ini bisa aja nanti guru BK atau mungkin wali kelas atau siapa aja bisa melaksanakan kunjungan rumah atau yang disebut dengan home visit. Yang selanjutnya adalah pendukung, yang selanjutnya adalah alih tangan kasus. Nah, dalam penanganan suatu masalah di sekolah ataupun di lembaga pendidikan, apabila menemui jalan buntu ataupun guru sudah tidak sanggup untuk menangani masalah tersebut, maka masalah tersebut akan direferal ataupun dialih tangan kasuskan. Gitu, alih tangan. Contoh, ada kenakalan remaja misalnya tentang narkoba, tentang pencurian, tentang tawuran. Nah, ini nanti suatu saat apabila menemui jalan buntu dan tidak bisa dipecahkan di sekolah, nanti akan diserahkan kepada pihak yang berwajib, yaitu siapa? Kepolisian. Oleh karena itu, jangan sampai nanti ya, gitu. Terus begitu juga anak mengalami sakit demam yang tidak bisa teratasi oleh sekolah. Nah, nanti akan dilimpahkan kepada pusat kesehatan masyarakat ataupun dokter terdekat atau pusat kesehatan masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu, berbagai layanan itu silakan nanti untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya adalah bidang-bidang layanan yang dilaksanakan oleh bimbingan konseling, yaitu ada 4 bidang, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Nah, itu bidang bimbingan pribadi adalah bimbingan yang diberikan untuk mengatasi masalah-masalah pribadi. Contoh, nanti suatu saat kalian belajar di SMP ini walaupun secara daring ya, nanti secara daring karena belum diizinkan masa COVID ini, kalian pasti mengalami berbagai masalah ataupun kesulitan pribadi. Nah, nanti bisa minta bantuan ataupun minta pertolongan konsultasi kepada guru BK tentang masalah pribadi. Begitu juga untuk meningkatkan pembiasaan kalian setelah masuk di SMP ini. Tentu saja kalian akan berbeda cara belajarnya dengan waktu di SD. Sebab di SD itu kalian masih masa kanak-kanak. Nah, ini kalian sudah mengalami perubahan atau pertumbuhan dan perkembangan, sehingga kalian sudah mencapai ataupun menginjak masa remaja. Oleh karena itu, nanti butuh bantuan-bantuan yang sifatnya pribadi, silakan kalian bisa konsultasi di guru BK ataupun guru bimbingan dan konseling. Begitu juga nanti kalian akan mendapatkan layanan-layanan yang pribadi, sifatnya pribadi, cara belajar yang efektif, cara berbakti kepada guru, cara meningkatkan ketakwaan, bagaimana pembiasaan sholat yang baik, bagaimana berbakti kepada guru, bagaimana hormat kepada guru, bagaimana kalian menghadapi guru, dan sebagainya. Nah, itu secara pribadi kalian harus lebih meningkat dan kalian harus lebih peka dan semakin dewasa. Itu. Yang selanjutnya adalah layanan bimbingan sosial. Di mana bimbingan sosial ini adalah bimbingan ataupun bantuan yang diberikan kepada siswa untuk berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial atau yang sifatnya sosial. Contoh, cara mengenal teman yang baik ataupun teman baru ataupun guru baru ataupun hal-hal yang memerlukan ataupun berkaitan dengan orang lain. Itu akan mendapatkan bimbingan yang dimaksud bimbingan sosial. Yang selanjutnya adalah bimbingan belajar, yaitu bantuan ataupun bantuan yang diberikan kepada siswa yang berkaitan dengan masalah-masalah belajar, yang mana diharapkan nanti siswa dengan bantuan guru tersebut dengan potensi dan kemampuannya sanggup untuk mengambil suatu keputusan di bidang belajar tersebut, sehingga anak akan mencapai kesuksesan. Yang selanjutnya adalah bimbingan karir,
yaitu bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk mengenal berbagai karir dan prestasi-prestasi kerja di masa depan sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga nanti anak-anak akan mendapat bimbingan tentang bimbingan karir, yaitu apa sih cita-citanya, apa sih harapan-harapan nanti, apakah mau jadi seorang dokter, menjadi seorang guru, seorang polisi, pramugari dan sebagainya. Itu adalah akan mendapat bimbingan karir sesuai dengan keinginan dan bakat kalian mau jadi apa. Nanti akan mendapat bimbingan yang disebut dengan bimbingan karir. Di bimbingan tadi adalah berbagai jenis layanan, kegiatan pendukung, dan bidang-bidang layanan bimbingan dan konseling. Adapun di sini bimbingan dan konseling itu ada fungsinya, di mana fungsi-fungsi tersebut adalah satu, adalah fungsi pemahaman, di mana seorang guru ataupun pembimbing nanti memberikan pemahaman-pemahaman kepada kalian yang belum memahami suatu konten atau suatu hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Itu. Terus juga pemahaman-pemahaman terhadap situasi dan kondisi di sekolah. Itu silakan. Nanti adalah fungsi dari bimbingan adalah untuk fungsi pemahaman. Yang kedua adalah fungsi pencegahan, yaitu di mana seorang guru BK ataupun layanan bimbingan dan konseling adalah untuk mencegah agar siswa jangan sampai terjerumus kepada suatu hal-hal yang negatif. Contoh, terjerumus di narkoba, terjerumus menjadi anak yang nakal, mengembangkan tawuran, benci pada orang lain dan sebagainya. Itu adalah tugas ataupun fungsi dari bimbingan dan konseling supaya kalian tercegah dari hal-hal yang negatif. Yang selanjutnya adalah fungsi perbaikan dan pengentasan. Nah, ini adalah fungsinya untuk anak-anak yang mungkin mendapatkan suatu masalah-masalah ataupun konflik-konflik. Nah, ini nanti dengan bantuan seorang pembimbing ataupun guru ataupun konselor, nanti kalian bisa terentaskan ataupun bisa teratasi masalah-masalah tersebut sehingga jangan sampai mengganggu proses belajar mengajar. Yang selanjutnya adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Nah, jadi nanti yang namanya bimbingan dan konseling itu tidak cuma menangani anak-anak yang bermasalah. Jadi anak-anak yang sudah mencapai prestasi yang baik pun perlu dapat bimbingan, yaitu agar anak itu tetap mendapatkan suatu prestasi yang bisa dipertahankan. Jangan sampai prestasi itu malah menurun, tapi justru meningkat sehingga nanti tercapai suatu hal yang diinginkan ataupun cita-cita dan harapan-harapan yang diinginkan di masa datang itu siswa bisa tercapai. Itulah yang dimaksud dengan fungsi pemeliharaan. Dan kalau perlu dikembangkan, artinya prestasi-prestasi yang sudah diraih itu dikembangkan lagi, mungkin nanti dengan tentang tutorial sebaya lah. Contohnya di kegiatan OSIS, nanti contoh seorang ketua OSIS nanti bisa memberikan contoh-contoh kepada anak-anak yang lainnya supaya menjadi lebih baik. Nah, itu adalah pengembangan, artinya nanti disebut dalam bimbingan adalah tutorial sebaya. Nah, anak-anak sebaya itu saling memberikan mengisi. Nah, itu akan lebih baik karena apa? Sesama siswa yang baru tumbuh dan berkembang sehingga saling mempengaruhi ke arah yang lebih baik. Maka diharapkan dalam kegiatan bimbingan ini nanti dalam fungsi pemeliharaan dan pengembangan ini betul-betul dimanfaatkan oleh siswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan MPLS tentang bimbingan dan konseling. Nanti suatu saat mungkin akan mendapat materi yang lebih jelas. Sebetulnya saya Bapak pingin panjang lebar untuk menyampaikan materi ini karena terbatasnya waktu. Nanti dalam implementasinya akan kita melalui daring-daring yang lainnya, materi-materi tentang pembiasaan terutama
tentang belajar yang baik, mengenal guru yang baik, bertanya dengan baik, mengerjakan tugas-tugas yang baik. Apalagi nanti kalian nanti belajarnya adalah secara daring karena masa COVID ini, maka diharapkan nanti kalian jadi siswa yang baik. Siswa yang baik itu yang bagaimana? Satu, mengikuti aturan setiap hari pas ada kegiatan belajar mengajar segera mengisi daftar hadir, mengirim tugas dan sebagainya. Nah, itu adalah suatu pembiasaan yang baik. Dan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Walaupun di masa pandemi kita bisa meningkatkan suatu prestasi. Maju terus siswa SMP 1 Jatisari. Semoga kalian sukses di masa depan. Sekian saja dari Bapak. Apabila ada kekurangan dan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.